Kakak yang bekerja pada kisaran FM 95,2 MHz selalu ada untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan siang menjelang sore hari ini, hari Kamis, bertepatan dengan awal bulan tanggal 1 Agustus 2024. Alhamdulillah di kesempatan hari yang cukup lumayan cerah hari ini ya. Walaupun tadi sempat ada sedikit gerimis, kemudian disertai guntur, dan mudah-mudahan cuaca pada siang hari ini sampai kita selesai on air ini baik-baik saja, tidak ada kendala ya. Jumpa kembali bersama saya Willy melalui frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancar luaskan dari Jalan Letkol M. Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan melalui sosial media, kemudian melalui informasi kami kemarin, bahwasannya hari ini tepat saat ini pukul 14:15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan narasumber dari PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Seluruh Indonesia atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Ketapang, dan langsung dengan ketuanya yaitu Bapak Dokter Gigi Didi Murtiadi SPKG. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Sehat. Ini pertama kali atau kedua kali nih dok di sini nih? Di sini saya sudah 2 kali. 2 kali, ini yang kedua ya dok ya? Kedua. Tapi yang pertama beberapa tahun yang lalu. Iya, sudah lama sekali. Sudah lama banget ketika dokter baru selesai meraih gelar SPKG. Ya, SPKG spesialis konservasi gigi. Oke. Konservasi gigi itu Iya. pendengar. Jadi bukan hanya hutan saja yang konservasi, tapi gigi juga ternyata ya. Karena gigi adalah bagian terpenting, salah satu bagian atau organ terpenting bagi seorang manusia, dok ya. Iya. Oke, pendengar, tema atau judul kita pada kesempatan talkshow pada siang ini adalah hubungan antara stunting dan karies gigi pada anak. Nah, kita akan ketahui bersama apa sih kait mengaitnya antara stunting dan karies gigi. Dokter Gigi Didi Murtiadi SPKG akan menjelaskannya kepada kita, dan nanti juga akan ada tanya jawab dari saya ke Dokter Didi. Silakan dokter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Willy Ya, yang sudah sama-sama. memberikan kesempatan kepada saya atas nama PDGI Kabupaten Ketapang. Kita pada siang ini akan menjelaskan tentang hubungan stunting dengan kerusakan gigi pada anak. Karena kenapa diangkat stunting dengan karies itu atau kerusakan gigi pada anak? Karena sekarang program pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mengurangi stunting atau kalau bisa ke titik nol lah stunting itu. Iya. Karena kita lihat kan sekarang sudah mulai banyak itu yang SMP itu ya, mohon maaf, pertumbuhannya terhambat. Itu bukan cuma 1-2 anak saja, tetapi banyak sekali. Jadi pada siang ini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan atau sharing kepada teman-teman semuanya, kepada Bu Willy dan pendengar semuanya, apa sih hubungannya tentang stunting dan kerusakan gigi. Boleh dimulai? Ya, silakan Oke. dokter. Stunting itu kalau menurut WHO itu penjelasannya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kekurangan gizi yang kronis. Ya. Yaitu ditandai panjang atau tinggi badan berada di bawah standar rata-rata. Kemudian karies gigi. Karies gigi itu dikenal masyarakat mengenalnya sebagai kerusakan gigi. Bagaimana sih terjadinya karies? Karies itu terjadi yaitu adanya infeksi bakteri yang menyebabkan demineralisasi gigi, yaitu kerusakan gigi. Demineralisasi, jadi mineral-mineral yang ada di gigi itu mulai hilang sehingga gigi berlubang.
kemudian menimbulkan masalah kesehatan mulut yang kalau tidak segera ditangani. Nah, stunting ditemukannya memiliki korelasi yang signifikan dengan berbagai masalah kesehatan gigi. Studi Global Burden of Disease pada 2016, 3,58 miliar orang di seluruh dunia memiliki masalah kesehatan mulut dengan 486 juta anak menderita karies gigi susuk atau jumlah karies yang tinggi ditemukan pada anak stunting. Nah, di sini ada contoh-contohnya, tetapi tidak bisa saya tampilkan ya. Baik, karena ini dokter. bentuk PowerPoint seperti ini. Iya dokter. Karena- Oke. Di kamera sana dok. Oh, di kamera sana, Iya. kurang lebih seperti ini. Iya. Ya, nah ini pertumbuhannya yang seharusnya yang sebelah kiri yang normal, yang sebelah sini yang tidak. Nah, ini gambar-gambar karies gigi. Hubungan antara stunting dan karies gigi. Yang pertama yaitu malnutrisi. Anak-anak stunting memiliki nutrisi yang tidak memadai sehingga dapat menyebabkan kesehatan gigi yang buruk. Karena malnutrisi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih rentan infeksi mulut seperti karies. Kedua, keterbelakangan pertumbuhan. Anak-anak stunting, keterlambatan laju perkembangan termasuk perkembangan gigi dapat mengakibatkan erupsi atau pertumbuhan gigi yang terlambat. Ketiga, kebersihan mulut yang buruk. Anak-anak stunting memiliki akses terbatas terhadap perawatan mulut yang tepat sehingga lebih rentan terhadap infeksi mulut kemudian terjadinya karies. Peningkatan asupan gula. Anak-anak kurang gizi kemungkinan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula dapat berkontribusi pada perkembangan karies. Kelima, sistem kekebalan tubuh melemah. Anak-anak stunting mempunyai sistem tubuh yang lemah atau lebih rentan terhadap infeksi mulut. Sebenarnya mana yang lebih dulu sih, karies atau stunting? Nah, ini tuh stunting dengan karies itu seperti ayam dan telur. Baik stunting maupun karies itu saling berhubungan dan masing-masing dapat memperburuk yang lainnya. Stunting dapat berkontribusi terjadinya peningkatan resiko karies karena malnutrisi. Karies yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kekurangan nutrisi lebih lanjut dan keterlambatan perkembangan sehingga menjadikan siklus stunting. Pencegahannya, pada ibu hamil, pencegahan dilakukan tidak hanya setelah anak lahir, tetapi pada saat anak masih dalam kandungan. Nutrisi dikonsumsi ibu hamil mempengaruhi proses perkembangan janin sehingga dapat mencegah stunting dan masalah kesehatan gigi. Rongga mulut, pintu masuk pertama makanan ke dalam tubuh sebelum diproses lebih lanjut di saluran pencernaan. Oleh karena itu, kesehatan gigi dan mulut yang buruk menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi, menyebabkan ibu kekurangan nutrisi sehingga mempengaruhi perkembangan janin. Kesehatan dan gigi dan mulut ibu hamil juga perlu diperhatikan. Cara menyikat giginya, periksa rutin ke dokter giginya, bagaimana. Nah, pengobatannya stunting itu pergi ke dokter anak atau ke ahli gizi kalau kita memang sudah mengetahui oh ini udah ada gejala stunting. Kalau karies, nah kita pergi ke dokter gigi untuk tindak lebih lanjut, apakah dilakukan penambalan. Jika memang sudah terlalu parah ya kita lakukan pencabutan atau bisa dilakukan perawatan saluran akar. Nah, kesimpulannya, kondisi stunting dan karies gigi memiliki hubungan timbal balik. Oleh karena itu, untuk mencegah stunting perlu gizi seimbang dan kesehatan gigi dan mulut. Sebaliknya, mencegah karies gigi dapat dilakukan dengan menyediakan nutrisi seimbang. Mari kita jaga kebersihan gigi dan mulut sedari dini agar terhindar dari penyakit dan stunting di masa depan. Terima kasih. Oke, dokter, artinya stunting ini dicegah ketika ibu mulai dinyatakan mengandung dong dok, atau bahkan sebelum si ibu ini hamil ya dok ya? Pada saat ibu hamil, dia harusnya sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter objek. Yeah. Nah,
di situ adalah pembentukan janin. Nah, selama bayi masih di dalam perut itu dia tetap harus diberikan gizi yang cukup oleh ibunya. Nah, nanti itu mempengaruhi untuk pertumbuhan gigi susunya. Nah, kalau gigi tetap itu pada saat dia usia 1 tahun itu harusnya gizinya juga udah cukup. Jadi pas pada saat gigi tetapnya keluar antara usia 5 hingga 7 tahun, gigi tetapnya sudah keluar. Nah, itu gigi tetapnya sudah dalam keadaan yang prima. Kita seperti memupuk kalau gigi itu, Bu. Jadi tidak bisa instan, misalnya, oh kita minum obat sekarang. Seperti misalnya kita demam, minum obat 3 hari, demamnya hilang. Kalau gigi itu tidak bisa, kita harus memupuk. Kita minum obat sekarang, nanti dia mendapatkan hasilnya di kemudian hari, entah setahun atau 2 tahun baru ada hasilnya. Jadi demikiannya pendengar, ketika kita ingin gigi anak-anak kita tumbuhnya dengan normal, kemudian kelak dewasa tidak mudah rapuh dan lain sebagainya, pencegahannya tentunya dengan dimulai ketika ibu dalam keadaan mengandung atau hamil. Dokter, apakah stunting juga bisa menyebabkan pertumbuhan gigi terhambat, dokter? Iya, jadi begini. Stunting merupakan kondisi yang bisa menjadi penyebab dari adanya pertumbuhan terhambat gigi atau lamban erupsi. Nah, kenapa kok bisa stunting bisa menyebabkan lamban erupsinya? Begini, contohnya, karena dengan kurang stimulasi pada rahang sehingga untuk mengunyah yang menyebabkan gigi lambat tumbuh. Terus asupan makanan yang tidak optimal, nah itu akhirnya bisa menyebabkan stunting. Nah, jadi kalau bayi itu mungkin Bu Willy pernah ada tethering ya kalau nggak salah, yang untuk ini loh, yang menggigit-gigit itu loh. Oh iya. Belajar mengunyah. Betul. Nah, kalau dia kurang, berarti kan dia nggak bisa untuk melatih itu semua. Oh iya, gitu jadi dilatih seperti itu, dokter ya. Makanannya juga asupan makanannya dia kurang optimal, kurang baik. Jadi dia gusi-gusi itu kurang ada rangsangan. Jadi dia itu bisa menghambat erupsi gigi susunya. Jadi itu memang respon alami ya. Tapi kan sekarang kan udah ada tethering yang gigit alat mengunyah itu. Kalau dulu kan zaman kita nggak ada. Kita mah ngunyahnya gigit semua masuk mulut lah ya. Ngunyah dot dulu mah, Dok ya. Oke, dokter. Nah, seperti itulah. Nah, jika ada kerusakan gigi dan terindikasi stunting, bagaimana tindakan selanjutnya nih, Dok, yang harus dilakukan oleh orang tua nih? Kalau ini itu agak repot kayaknya kalau anaknya udah keluar dari rahim ya, Dok ya. Lanjut, Dok. Jadi ini yang pertama itu dibawa ke dokter gigi dulu. Pastinya. Ya kan? Kita periksa, kita obati dulu giginya. Yang perlu ditambal ya perlu ditambal, yang masih bisa dirawat dengan perawatan saluran akar atau kalau bahasa awamnya itu perawatan saraf gigi. Nah, kalau terpaksa ya itu terpaksa ya terpaksa dicabut. Kenapa kok begitu? Supaya giginya itu sudah dalam keadaan baik, gigi dan mulutnya oke, berarti kan otomatis anaknya pun untuk makan pun oke. Jadi dia tidak terhambat, tidak ada baru makan bubur pun dia merasa sakit. Jadi kan kalau udah ngilu gitu kan anak pun malas makannya dia. Akhirnya dia paling cuma susu, sedangkan ternyata susu formula sekarang yang hasil yang lagi heboh-hebohnya malah banyak gulanya kan. Jadi kalau misalnya itu udah baik, berarti kan makan dia udah baik. Nah, itu sudah auto, berarti kan nutrisinya insya Allah terpenuhi. Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dia ya, Dok ya. Baik. Oke, dokter.
Yang ketiga adalah ciri-ciri stunting pada anak nih, tadi ini udah dijelaskan ya sama dokter Didi ya di depan tadi. Yang jelas stunting ini saat sekarang ini atau beberapa tahun belakangan ini menjadi fokus pemerintah ya untuk dicegah ya dok ya. Betul. Kemudian yang sudah terlanjur tentunya ditanggulangi dan diberikan nutrisi-nutrisi yang mungkin bisa sedikitlah memperbaiki keterlambatan tersebut. Baik dokter, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting jika dilihat dari faktor gigi geligi itu yang keseluruhan gigi yang kita miliki ini dokter. Yang pertama itu membiasakan anak minum susu dari gelas. Oh iya. Tidak dari botol dokter ya. Kadang-kadang kalau dari dot itu kan sambil nonton TV lupa dia. Sambil baring. Dotnya digigit-gigit. Betul. Akhirnya melebar kemana-mana nggak karuan. Jadi itulah. Jadi terjadinya asam di gigi akhirnya menjadi merusak gitu. Terus membersihkan gigi dengan air hangat. Iya. Terus dengan kapas pada bagian gigi yang terkena susu. Oke. Mendidik dan membiasakan menyikat gigi setelah makan, sarapan, dan sebelum tidur. Itu harus dibiasakan. Nah, itu biasanya nanti penyesalannya pas pada saat sudah kelas 6 atau SMP atau SMA. Iya. Nah, kalau udah gede pasti nyesel itu. Iya, banyak sekali itu di rumah sakit, di praktek tuh. Pada saat dia ingin masuk ikatan dinas kelas 2 itu saya suruh simsalabim membaguskan giginya, seringkali sudah terlambat sayang. Terus pemakaian pasta gigi yang berfluor, pemeriksaan berkala ke dokter gigi ketika anak sudah berusia di atas 2 tahun. Oke. Itu rutinnya berapa kali dalam setahun itu dok periksa gigi? Ya sebaiknya sih 6 bulan sekali. 6 bulan, artinya 1 tahun 2 kali cukup ya dok ya. Kecuali ada yang urgent atau mendesak ya dok ya. Antara lain mungkin ada sakit gigi atau gusinya bengkak dan lain sebagainya. Dokter, jumlah gigi manusia tuh ada berapa semua sih dok, atas bawah? Kalau atas bawah tuh biasanya tuh. Yang normal berapa jumlahnya sebelum dia ompong ya dok ya? Sekarang tuh 28 Bu. 28 ya dok ya? Oke. Emang pernah berubah dok? Kalau zaman dulu gigi gerahamnya 3 Bu. Atas bawah itu kanan kiri 3. Sekarang sudah berevolusi rata-rata tinggal 2. Oke. Kenapa itu bisa berubah seperti itu dokter? Wah, saya kurang tahu, tapi itu berevolusi rata-rata sudah seperti itu. Mungkin dari cara pola makannya, sumber makanannya. Kalau zaman bahala kan makanannya yang alami, nggak ada keras-keras, nggak ada macam-macam lah. Iya, nggak ada bumbu-bumbu yang gimana gitu ya dok ya. Oh begitu ya dok ya. Kalau sekarang ada yang 3, tetapi yang 1 biasanya dioperasi dalam keadaan posisi miring. Yaitu gigi impaksi. Jadi harus dibuang itu. Oke. Dan dia mengganggu artinya kalau udah harus dioperasi ya dok ya. Iya. Oke. Jadi sekarang rata-rata gigi kita ini jumlahnya hanya 28 saja. 28. Iya. Oke. Jadi ternyata gigi juga berevolusi. Iya, sesuai kebutuhan. Saya pikir dari zaman dahulu jumlahnya tetap dok. Nggak ada, udah mulai berkurang rata-rata 28. Begitu. Berarti dokter juga jumlahnya sekarang 28 dan saya juga sama ya dok ya? Saya dioperasi atas bawah, yang miring. Saya tumbuhnya miring. Kanan kiri udah dioperasi semua. Dok, kalau operasi kayak gitu sakit nggak sih dok? Setelahnya? Ketika operasi pastinya dibius dong. Iya, pasti. Setelahnya dok gimana dok? Enggak ya? Jangan khawatir ya dok ya. Tenang aja. Tenang aja. Ada ahlinya. Ini spesialis konstruksi gigi loh pendengar ya. Di one and only di Ketapang ini satu-satunya dokter gigi yang memiliki bidang spesialis konstruksi gigi. Konservasi maaf. Ya kayak hutan tadi konservasi. Lupa saya. Yang bangunan dikonstruksi. Oke dok. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik remaja putra putri yang mungkin giginya ketika tumbuh ada masalah atau agak-agak gimana, yang ketika dilihat agak-agak kurang gimana, ya bisa langsung ke dokter gigi Didi Murtiadi. Ini beliau sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang. Nanti konsultasi sama beliau, apakah harus dikonservasi atau gimana.
beliau yang akan menentukan. Demikian ya dok ya. Iya. Dari semua umur ya. Dan jangan khawatir, beliau tidak langsung mencabut gigi Anda karena proses mencabut itu harus ada SOP-nya ya dok ya. Iya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya dokter, mengapa anak stunting mudah rusak gigi dokter? Oh ya. Oke. Gini. Nah, anak gizi kurang atau stunting itu memiliki gigi dengan karies lebih tinggi dibandingkan anak dengan gizi yang cukup. Wow. Karena anak pada kondisi gizi yang kurang akan memiliki kelenjar air liur yang atrofi. Nah, kelenjar air liur memiliki peran penting untuk membersihkan gigi dan mulut serta mencegah karies. Iya. Gitu. Nah, jadi karena dia memiliki kelainan yang atrofi tersebut atau mengecil, jadi efek sel cleansingnya berkurang. Jadi anak yang stunting ini bukan hanya mudah rusak gigi, tapi juga rentan terhadap beberapa penyakit tertentu ya dok. Iya. Jadi usahakanlah Bapak Ibu ya, terutama yang mau merencanakan pernikahan nih dok. Ini bulan-bulan pernikahan loh dok. Oh iya kan? Iya. Oh, Dokter gitu. dapat undangan berapa minggu ini? Tapi belum musim hujan ya Bu? Enggak, ini bukan soal musim hujan dokter. Ini kebiasaannya setelah musim haji kan musim gitu. nikah. Iya. Ini kelihatan dokter nikahnya nggak selesai haji nih. Bukan setelah haji ya dok ya. Jadi saya minggu ini sudah dapat 3 undangan dok. Oh gitu ya, mantap. Oke. Jadi buat Bapak Ibu, adik-adik nih yang akan siap-siap berumah tangga, kemudian berencanakan punya putra putri ya dok ya. Iya. Dimulai dari sekarang, ayo makan makanan yang bergizi. Kita juga punya ahli gizi, bisa konsultasi ya dok ya di rumah sakit. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Ketapang ini segala ahli alhamdulillah sudah ada. Bahkan kita juga punya dokter spesialis tulang ya dok ya. Ada ortopedi. Kemudian spesialis penyakit dalam juga banyak alhamdulillah. Dan tapi masih yang satu-satunya ini ya beliau ini Dokter Gigi Didi Murtiadi SPKG ini ya. Jadi langka kalau beliau lagi pergi haji repot ini. Belum ada yang gantiin ya. Oke, mana pergi hajinya lama lagi ya dok ya. Kalau haji reguler lama ya dok ya. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih, tapi kalau haji furoda mungkin belasan hari kayaknya. Iya. Oke, kita jadi kemana-mana nih. Dokter, pertanyaan berikutnya, apakah anak 2 tahun diperbolehkan menggunakan pasta gigi dewasa? Silakan dokter. Pada saat anak berusia 2 tahun, itu 2 tahun ya, Iya, 2 tahun, anak boleh menggunakan pasta gigi yang bebas kandungan fluoride. Bebas kandungan fluoride. Artinya tidak mengandung fluoride. Iya. Oke. Nah, baru setelah usia 3 tahun ke atas, jika sudah dapat berkumur dan meludah, Iya. anak boleh menggunakan fluoride tapi yang rendah. Oke. Kenapa kok harus dia sudah dapat berkumur dan meludah? Karena kalau fluoride tersebut banyak tertelan ke dalam tubuh, belum pada saat usianya, Iya. itu menyebabkan fluorosis. Pada saat tumbuh gigi tetapnya akan terdapat bercak putih pada gigi. Oh, begitu. Nah, sehingga itu bercak gigi tersebut merusak struktur gigi, jadi lebih mudah karies. Oh, Gitu. artinya ketika anak sudah bisa kumur-kumur, Iya, kemudian kumur-kumurnya dibuang, Iya. itu sudah boleh ya dok ya? Iya. Oke, mengantisipasi tadi supaya giginya tidak tumbuh bercak putih. Oke, baik, itu penjelasannya pendengar ya. Iya. Jadi jangan pernah memberikan anak Anda di usia yang masih 2 tahun ini pasta gigi yang Anda pakai sehari-hari atau Bapak Ibu pakai ya. Jadi bedakan antara pasta gigi anak yang masih berusia 2 tahun dengan pasta gigi kita sebagai orang tua atau dewasa. Begitu ya dok ya? Iya. Baik, mengapa gigi geraham susu usia 7 tahun belum bisa dicabut dokter? Nah, jadi gigi itu kan ada usianya, maksudnya usia sekian dia akan copot, akan berganti. Nah, untuk pada gigi geraham ini mulai pergantian dari gigi susu menjadi gigi tetapnya itu atau mulai copot usia giginya itu dimulai sekitar 9 hingga 12 tahun. Iya. Nah,
Tetapi itu tiap anak berbeda-beda ya, tidak bisa menjadi patokan harus 9 tahun, Hmm. harus 12 tahun, tidak, itu Hmm. beda-beda. Hmm. Nah, tetapi kita ambil rata-rata 9 hingga 12 tahun. Oke. Nah, jika dilakukan pencabutan lebih awal, maka gigi yang bersebelahan Hmm. itu akan bergeser Hmm. menutup ruang gigi yang kosong tersebut. Hmm. Karena gigi yang kosong tersebut belum tergantikan oleh Gigi baru. gigi. Jadi dia masih dalam keadaan kosong, Hmm. akhirnya gigi yang kanan kirinya bergeser menutup. Oke. Nah, ini repotnya. Hmm. Pada saat gigi yang akan keluar itu, Hmm. kan akhirnya dia akan sulit keluar, atau dia akhirnya bergeser ke tempat yang tidak seharusnya, atau berjejalah akhir kemudian harinya. Oke. Karena gigi yang seharusnya menempati posisi gigi tersebut, Hmm. karena gigi yang sebelah-sebelahnya sudah bergeser sehingga menutup ruangan untuk tumbuhnya tidak ada. Oke. Nah, itu banyak terjadi di kalangan orang tua yang sering salah paham. Udah cabut aja dok giginya. Hmm. Nah, udah rusak ini. Nah, meskipun giginya sudah rusak, Iya. tetapi dia masih bisa menahan ruang tersebut. Hmm. Jadi pas pada saat giginya tetap erupsi atau keluar atau tumbuh, Iya. dia tetap mengisi situ. Oke. Nah. Jadi dia tidak pindah ke ruangan lain. Betul. Nah, Dia tetap di posisinya. iya. Oke, dokter. Jadi nggak berjejal atau croding. Akhirnya pas usia dewasa, jadi mungkin ada yang gingsul lah, Iya. ada yang bertumpuk-tumpuk nggak jelas. Akhirnya perlu dia pasang kawat, butuh waktu Iya. proses lebih panjang lagi untuk merapikan giginya. Tapi sebenarnya ada juga yang suka gingsul. Gingsul ada yang membuat orang menjadi manis, tapi ada gingsul yang bermasalah, Mas Edok ya. Oke. Nah, itu persepsi masing-masing aja. Persepsi Tapi masing-masing. kalau bagi dokter gigi kan gingsul tuh ya tidak baik. Tidak bagus ya. Oke, seperti halnya lesung pipi ya dok ya. Iya. Lesung pipi itu sebenarnya ada sesuatu yang bermasalah. Itu sebenarnya cacat itu Cacat sebenarnya. itu. Cacat tapi, di pipi. tapi di sebagian orang, bahkan Nah. banyak orang mengatakan kalau lesung pipi itu nambah kemanisan seseorang. Ada. Betul. Oke, dokter, jadi ini ada kasus nih dok. Kebetulan saya tahu sendiri gini menemukan gitulah ya temen. Ini anaknya giginya bagus dari awal, dari pertama tumbuh sampai sekarang menjelang usia 7 tahun, tidak pernah sakit gigi, Betul. tidak juga bermasalah dengan giginya, karena rutin digosok gigi sampai dari awal tumbuh gigi sampai saat ini, kemudian tumbuh giginya juga rata, tidak ada yang bencet sana bencet sini dan lain sebagainya. Dan ibunya ini bilang begini, kok anak saya udah dekat 7 tahun belum pernah sakit gigi, belum ada ompong juga, ini gimana nih solusinya dok? Nah, gini, solusinya yang pertama pergi ke dokter gigi. Oh, Itu yang paling itu utama. yang paling utama, oke. Biasanya Mm-mm. itu dokter giginya Mm. menyarankan foto rongsen gigi. Oh, begitu dok. Kalau masih utuh semua, Iya. foto rongsen gigi, dari foto rongsen gigi itu Mm-mm. terlihat Iya. di dalam bawah gusinya itu Mm-mm. ada benih tidak. Oh, takutnya nimpa ya dok ya? Nanti yang kira-kira benih yang di bawah gigi di bawah gusi tersebut yang akan keluar, yang sudah mendekati erupsi, itulah yang diambil dahulu. Oh, begitu. Gitu. Walaupun dia tidak mengeluh sakit gigi, giginya baik-baik saja ya dok ya. Oke. Tetapi orang tua sering salah paham. Gigi geraham pertama, gigi tetap, itu tidak menggantikan gigi susu. Oh, Gitu. oke. Dia tidak menggantikan, dia tetap keluar di tempat dia keluar, yaitu gigi paling ujung. Iya. Nah, setelah gigi paling ujung, baru gigi yang depan. Urutannya seperti itu bu. Yang depan yang tengah dulu, yang pertama paling ujung dulu, udah Iya. keluar, baru yang depan, baru ntar ke sampingnya lagi. Ntar ada geraham, terakhir baru taring. Oke. Balik seperti itu. Ada urutannya. Nah, orang tua sering tidak paham yang gigi geraham tersebut bahwa sudah gigi tetap. Iya. Nah, caranya kalau untuk mengetahui, dihitung dari tengah giginya ke kanan 6, ke kiri 6. Nah, yang 6 tersebut adalah sudah gigi tetap. Baik. Kalau gigi susu hanya sampai 5. Oke. Ke kanan 5, ke kiri 5, atas bawah sama. 5 semua. Oke. Nah, nanti orang tua tuh baru sering bilang,
Ini giginya udah berlubang padahal belum ganti giginya, Dok. Ternyata setelah kita periksa itu gigi tetap. Orang tua sering tidak menyadari di situ. Oke. Baik, dokter. Iya. Soal kawat gigi. Iya. Ya. Ini anak-anak muda nih kadang-kadang nggak paham ya, Dok ya. Iya. Kayaknya mereka lebih mementingkan estetik daripada kegunaan Iya. atau manfaat, atau kenapa sih harus pakai kawat gigi. Bahkan ada yang memasang kawat gigi bukan dengan dokter gigi atau bukan dengan yang ahlinya. Oh, banyak. Nah, banyak banget karena kalau dengan dokter gigi katanya mahal, Iya. ribet dan lain sebagainya. Betul. Tapi mereka dengan percaya dirinya karena sudah dijual bebas juga kawat-kawat gigi ini, dari yang harganya yang lumayan murah sampai Iya. yang mahal. Betul. Dan ini tentunya menjadi efek samping pada yang memakai. Dokter, saran dokter kepada pendengar kita dan penonton kita ini tentang kawat gigi ini sebaiknya seperti apa, dokter? Silakan. Nah, yang pertama, kawat gigi itu tetap ke dokter gigi. Iya. Terus dokter gigi nanti menentukan Iya. ini indikasi dilakukan perawatan atau tidak. Oke. Nah, yang ketiga, Mhm. kalau memang itu hanya fantasi, dia tidak bisa membersihkan atau tidak kontrol ke dokter Iya. gigi, Mhm. itu seringkali terjadi karies Iya. di tempat bracket-bracketnya tersebut. Nah, jadi akhirnya malah yang tadinya pengen gaya malah giginya jadi rusak. Oh. Kalau yang dipasang di Ketapang ini banyak, salon-salon malah ada yang dipanggil ke rumah itu. Untuk masangin kawat gigi. Saya sering dapat itu di praktek. Akhirnya ke dokter juga kan? Iya, tapi dalam keadaan sudah rusak. Iya. Nah, jadi amburadul. Jadi treatmentnya lebih panjang lagi dia. Kadang-kadang pemasangan yang salah, terus yang tidak layak dipasang orto dipasang. Terus dia yang seharusnya dikerjakan begini ada treatmentnya, ternyata kalau ke salon kan dia tidak tahu ilmunya ya. Iya. Nah, jadi dia malah jadi amburadul. Itu kami sering dapat, terutama veneer itu datang ke praktik sudah dalam keadaan giginya bengkak, busuk, bernanah. Itu sering banget, bukan sekali dua kali itu dapat itu. Tapi ya mau gimana lagi, masyarakat kan pengennya cari murah saja. Iya. Kalau di tempat saya, tempat praktek saya, Iya. itu kalau kawat gigi itu dilihat sudah layak belum dia pasang. Nanti dilihat dari foto rongsennya, indikasi enggak. Kalau belum layak, nanti 10 tahun atau 15 tahun setelah perawatan tuh giginya jadi coklat-coklat, Bu. Oke. Jadi kayak gigi warnanya mati, sudah tidak putih lagi. Jadi itulah fungsinya foto rongsen, kita lihat dulu semuanya. Iya. Ada yang gigi yang terbenam, menghambat apa enggak, akarnya bagaimana, itu banyak. Jadi bukan hanya datang, dok saya mau pasang, nah itu tidak. Kita lihat banyak indikator-indikatornya, itu harus kita penuhi semua baru kita lakukan perawatan. Terus dilihat kondisi giginya. Kondisi giginya, jika dia gigi rapuh, itu dipasang kawat gigi, itu makin mantap rusaknya. Bukan makin mantap bagusnya ya, makin rusak habis, makin rusak parah, dok. Itu saya sudah mendapati. Pasien seperti itu, dokter. Oke. Akhirnya tidak indikasi, hancur semua, kita lepas, kita tambalin semua, kita perbaiki ulang. Itu butuh waktu yang agak lumayan lama itu mengerjakannya pasien ini. Sakitnya juga sakit. Sakit. Nah, ada beberapa akhirnya harus dicabut. Oke. Jadi kawat gigi itu ya lebih baik ke tempat ahlinya. Konsultasi dulu dengan dokter gigi, jangan beli di pasar. Hati-hatilah. Hati-hati dengan kawat gigi ya. Jangan hanya karena ingin penampilan yang cantik, kemudian dianggap eksis, bergaya dan lain sebagainya. Walaupun harganya mahal, tapi tidak menjamin itu aman karena segala sesuatu harus diserahkan kepada yang ahlinya. Ya, dok ya. Betul. Oke, yang terakhir, dokter. Iya. Apa peran dokter gigi dengan dalam pencegahan stunting nih, dok? Silakan, dokter. Ya, baiklah. Peran dokter gigi itu tentunya yang kamu memberikan informasi bahwa terjadinya stunting itu bermula
dari rongga mulut. Hmm. Yang mana rongga mulut merupakan pintu masuk makanan, nutrisi dan lain-lain. Mm-mm. Sehingga jika rongga mulut, gigi itu sehat semua, Iya. berarti kan nutrisinya masuk. Mm-mm. Orang masyarakat atau bisa makan Iya. nikmat, enak, sehingga stunting itu dapat dicegah. Bakteri-bakteri juga Iya. nggak masuk kalau giginya bersih, dokter ya. Iya, Oke. gitu. Kemudian penutup dok, Ya, untuk pendengar kita dan pemirsa yang ada di sosial media juga terkait dengan pencegahan stunting dan terkait dengan gigi ini, gimana dokter? Silakan sebelum kita tutup. gimana Bu? Penutup, silakan dok. Iya. Nah, jadi untuk stunting dengan giginya ini, Mm-mm. yang pertama kita dari awal pada saat kehamilan kita harus memeriksakan sehingga tumbuh gigi susunya baik. Iya. Nah, setelah dari gigi susunya baik, kita periksakan juga ke dokter gigi secara rutin. Jika keadaan semuanya baik, gigi dan mulutnya baik, makanannya baik, nutrisinya baik, jadi berkelanjutan sehingga pada saat gigi tetapnya sudah waktunya erupsi pun itu baik juga. Iya. Nah, dengan gigi tetapnya baik, otomatis kedepannya pun baik semuanya, sehingga nutrisi dan gizi dan itu terpenuhi semua. Nah, bagaimana kalau misalnya gigi sakit? Nah, jangankan yang anak kecil, yang orang dewasa pun, aduh makan udah nggak nyaman gini. Jangankan gigi sakit, sariawan sedikit aja udah kurang nikmat. Jadi marilah dari dini pada saat kehamilan sudah menjaga nutrisi sang bayi. Oke. Dokter Gigi Didi Murtiadi SPKG, Ketua PDGI Cabang Ketapang, kami ucapkan terima kasih dokter Terima kasih sudah kembali. meluangkan waktunya untuk datang ke studio Radio Kabupaten Ketapang, kemudian membagikan ilmu kepada pendengar kita, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Dan tayangan ini dapat Anda tonton juga pendengar di sosial media Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang dengan tema hubungan antara stunting dan karies gigi pada anak. Hari ini Kamis 1 Agustus 2024. Tidak terasa sudah bulan Agustus ya dok ya. Iya. Tiba-tiba nanti udah Desember aja. Benar. Tidak terasa. Baik dokter, sekali lagi terima kasih ya dok. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ini dokter. Insya Allah nanti kita jumpa kembali. Kalau dokter mungkin tidak sempat hadir di sini, kami juga boleh diundang ke rumah sakit ya dok ya. Ya, siap. Dan mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan dari PDGI Cabang Ketapang, silakan kami diundang untuk mempublikasikannya dokter. Ya, Insya Allah siap, kami insya siap Allah. sedia. Didampingi oleh istri beliau yang juga dokter gigi ini, dokter Hening, maaf, dokter Hening ya dok ya? Hening. Oh Hening, wow, Hening itu senyap artinya pendengar ya, silent. Jadi Pak Dokter Didi ini seneng yang silent. Karena udah ribut duluan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dokter. Mudah-mudahan barokah, amin. Amin. Pendengar kami juga mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Willy dan Bung Ivan Rulianto yang bertugas mengucapkan selamat siang dan penanggung jawab siaran radio Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Bapak Doni Andriawan SSTP ME, serta pengarah acara Kepala Bidang Komunikasi Publik Ibu Dr. Gigi Basaria Raja Guguk MSOS ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.